di channel Neko Taku. Di video kali ini, aku akan melanjutkan alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Life. Di mana di video kemarin, Style yang sudah tak bisa bergerak hanya pasrah. Walter kembali menghidupkan anak buahnya yang sudah dikalahkan Style untuk membunuh Style. Tak lama, Yuji datang dengan menerobos dinding, serta muka polosnya dan mengatakan ingin bertanya kepada Style, yang membuat Walter, Johan, dan Style terkejut bukan main karena Yuji sudah mengalahkan semua monster yang ada di luar. Bagaimana dengan kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita melanjutkan episode sebelumnya. Yuji berhasil masuk ke dalam markas Syafaat Bulan Biru. Johan yang panik melihat Yuji langsung mengarahkan sihir bola apinya kepada Yuji. Namun, sihir selemah itu bukan apa-apa buat Yuji. Setelah itu, Yuji menetralkan sihir yang mengikat Bapak Style. Dan Style menjelaskan kepada Yuji bahwa yang dilihatnya sekarang adalah musuhnya Walter. Walter yang melihat Yuji malah tersenyum dan mengatakan bahwa Style sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk membawa Yuji ke sini karena wahyu palsu yang dikirimkan Walter kepada Style. Kemudian Walter membangkitkan kembali monster dan pengikutnya untuk menyerang Yuji dan Style. Yuji berhasil disibukkan oleh para monster tersebut, namun tentu itu cukup mudah untuk Yuji. Walter dan Johan memanfaatkan waktu tersebut melarikan diri. Walter dan Johan sampai ke suatu tempat seperti alat sihir yang berisi cairan kutukan. Walter yang duduk di alat tersebut menyuntikkan seluruh cairan terkutuk ke dalam dirinya. Di saat yang bersamaan, Yuji dan Style berhasil menyusul mereka. Yuji yang melihat Walter sedang lengah saat memasukkan cairan tersebut langsung menyerangnya dengan bola api. Namun sudah terlambat, Walter berubah menjadi monster berbentuk naga. Mau tidak mau, Yuji harus bertarung dengannya. Yuji terus menyerangnya, namun Walter selalu lebih cepat. Jadi Yuji akhirnya memanfaatkan armor buatan Geigel. Dan kali ini Yuji lah yang berhasil memojokkan Walter dan berhasil mengenai Walter dengan sihir apinya. Namun, Walter belum mati. Ia menggunakan monster dan pengikutnya untuk menjadi kekuatannya bergenerasi. Semua serangan Yuji selalu sia-sia karena Walter selalu memulihkan diri. Sampai Yuji mengingat bahwa kekurangan Walter adalah kekuatan terkutuk, jadi ia mencoba menggunakan sihir pemurnian yang ternyata berhasil dan efektif ke Walter. Jadi Yuji mencari kesempatan dan berhasil mengalahkan sekali serangan dengan sihir apinya, yang kali ini Walter benar-benar terbunuh. Namun sebelum kematiannya, ia mengatakan bahwa menyerahkan dirinya demi mewujudkan wahyunya. Tak lama dari kematian Walter, tiba-tiba seluruh cairan terkutuk di sana terserap dan berubah menjadi seseorang dialah sang bijak. Style menjelaskan semuanya siapa itu sang bijak. Ia adalah pahlawan sama seperti Yuji, namun ia meninggal sebelum waktunya. Jadi Walter membangkitkannya dengan cara yang sama seperti gereja memanggil Yuji. Sang bijak langsung mengeluarkan sihir api neraka. Tanpa ramalan, untungnya Yuji berhasil menyelamatkan diri menggunakan sihir pelindungnya. Sang bijak ternyata sama seperti Yuji. Layaknya kloningannya, semua sihirnya sama. Yuji menyerangnya berkali-kali dan dari segala arah dengan sihir bola apinya. Namun sang bijak berhasil menepis seluruh serangannya. Yuji yang tak patah akal terus menggunakan serangan dan rencana barunya dengan combo es dan api. Namun tetap tidak berdampak apa-apa. Mana Yuji terus berkurang.
Dan Yuji mulai berpikir, mungkinkah sang bijak mananya tak terbatas? Hingga akhirnya serangan Yuji bisa menjatuhkan sang bijak dan bertatap-tatapan dengan Yuji. Sang bijak dengan cepat mengeluarkan sihir api neraka 10 kali lipat. Yuji pun langsung mengeluarkan sihir yang serupa. Mereka beradu api yang sangat dahsyat. Bapak Style melihat itu menjadi ketakutan. Pertarungan adu api tersebut dimenangkan Yuji, dan mana Yuji sudah minus kembali. Namun serangan sebesar tadi yang mengenai dirinya ternyata tidak berefek apa-apa sang bijak. Yuji hanya terdiam karena tak tahu harus berbuat apa lagi, dan mananya pun sudah minus. Sang bijak membuat hujan yang terkandung karunia naga yang membuat seluruh monster yang ada di dunia mengamuk tanpa arah. Terlihat dari semua kota yang pernah dikunjungi Yuji, mereka bertahan sekuat mungkin. Untungnya, Yuji meninggalkan slime-nya di setiap kota. Jadi, Yuji bisa mengetahui apa yang terjadi dan membantu warga kota melalui slime-nya. Sang bijak memberitahukan Yuji yang dianggap sang bijak muda. Ia menceritakan tujuan dan apa yang dimaksud dengan pemurnian. Itu semua karena naga hitam yang harus mereka kalahkan. Jika berhasil pun, naga itu akan kembali hidup. Jadi, sang bijak ingin memutuskan rantai pengulangan itu dengan memusnahkan semuanya. Sang bijak yang mulai terpojok mengeluarkan sihir dahsyatnya. Dan Yuji pun yang tidak mau membuang kesempatan mengeluarkan belatih miliknya yang diisi dengan sambaran suci. Sang bijak yang mulai mengeluarkan sihir pamungkasnya dikurung Yuji menggunakan sihir pelindung 6 kali lipat serta pelindungan absolut yang tak mungkin bocor. Di kesempatan itu pula Yuji langsung menghanguskan belatinya dan akhirnya dapat membunuh sang bijak. Dengan kematian sang bijak langsung kembali cerah dan pertempuran dimenangkan oleh manusia dan Yuji. Warga kota kembali bahagia dan mengadakan pesta. Setelah semua itu, Bapak Style yang kembali di gereja berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih serta berharap dapat bertemu kembali dengan Yuji. Yuji yang tak ingin menjadi perhatian di Ordario dan juga kota tersebut masih dikuasai oleh syafaat bulan biru. Memutuskan untuk segera pergi namun masih meninggalkan slime-nya untuk memata-matai organisasi yang tersisa. Hingga saat di perjalanan dan beristirahat malam, Yuji mendapatkan informasi dari anggota syafaat bulan biru yang tersisa di Ordario. Mereka membicarakan dengan menghilangnya Walter. Mereka sedang mempersiapkan alat yang dapat menghancurkan dunia sebentar lagi. Yuji kembali mendapatkan misi yang belum ia selesaikan. Setelah mendengarkan pembicaraan mereka, Yuji yang beristirahat di tengah hutan didatangi oleh monster harimau yang sangat banyak. Tentu bagi Yuji ini tidak ada apa-apanya, dan ia berhasil mengalahkannya. Tak mau rugi, Yuji membawa monster tersebut ke guil kota selanjutnya untuk diuangkan. Para resepsionis kaget karena Yuji berhasil mengalahkan harimau tersebut dan memberitahu hadiah yang sangat besar serta harus membaginya ke anggota party. Namun Yuji mengatakan bahwa ia selalu sendiri. Namun para resepsionis salah paham dan menganggap bahwa teman-temannya Yuji meninggal saat melawan harimau tersebut. Di sela-sela itu pimpinan guild datang dan melihat harimau tersebut dan mengatakan bahwa ini dikalahkan oleh sihir satu orang. Karena itu, resepsionis sadar bahwa orang yang ada di depannya adalah sang pahlawan Yuji. Semua orang yang ada di sana terkejut, serta Yuji pun terkejut sendiri bahwasannya dirinya yang sekarang menjadi terkenal serta pusat perhatian. Animenya pun tamat. Sampai di sini dulu awal cerita anime Tensei Kenja no Isekai Life yang bisa aku ceritain ke kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kedepannya lebih semangat lagi buat kontennya. Sampai jumpa di next video.